Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil mu'ayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin ajalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil azza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini pada pertemuan ke-7 tentang wasiat Imam Ali Ibn Abi Thalib alaihi salam kepada putra beliau Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam. Kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang dan diberi taufik untuk senantiasa mendekatkan diri pada cahaya-cahaya dari kalimat-kalimat para maksum alaihi wassalam. Tidak panjang lebar, kita telah sampai pada bagian ini. Saya baca 2 kalimat sebelum kita masuk pada kalimat yang baru. Jadi kita kemarin tuh di bagian akhir dari kajian kita yang ke-6 itu kita sampai pada pesan ini, wa awwid nafsaka at-tasabbur 'alal makruh. Ya, saya ulang artinya, ini sudah kita bahas ini. Dan biasakan dirimu untuk bersabar atas hal-hal yang tidak kamu sukai. Artinya Imam Ali mengatakan wa'awwid, biasakan dirimu. Dari kata-kata biasakan ini kemarin sudah kita singgung maknanya bahwa memang dalam kehidupan dunia ini kita tidak akan pernah berhenti untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai, al-makruhat ya. Namun untuk kita bertahan dalam kehidupan ini, maksudnya bertahan di jalan kebenaran, kita diminta untuk bersabar dalam menghadapi berbagai macam hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai, atau bahkan yang kita benci. Wa ni'mal khuluq at-tasabbur fil haq. Yang ini kemudian memberikan alasan, dan sebaik-baik perangai ya itu adalah ketika seseorang punya sifat sabar dalam kebenaran. Artinya berbagai macam rintangan ya, tantangan, halangan, cobaan, kemudian serangan apapun ya, ketika kita berada di jalan kebenaran ini diperlukan at-tasabbur, diperlukan kesabaran. Karena kalau tidak sabar ya kadang-kadang kita akan meninggalkan kebenaran. Contoh umpamanya seseorang yang mengenal al-madhab yakni at-tasyayyu' atau mazhab ahlul bait, ini memang ada tantangannya, ada resikonya, ada ujiannya. Kita akan terus diganggu, kita akan terus dicibir, difitnah. Kita kehilangan kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Kalau yang tidak sabar ya kemudian dia akan meninggalkan kebenaran ini hanya karena dia tidak tahan atas gangguan-gangguannya. Makanya kata Imam Ali, wa ni'mal khuluq at-tasabbur fil haq. Dan sebaik-baik perangai dan sifat itu adalah ketika seseorang punya kesabaran dalam kebenaran. Ini kita sampai di sini. Nah, sekarang yang baru. Wa alji nafsaka fi umurika kulliha ila ilahik. Jadi setelah berbicara tentang kesabaran, sepertinya kalimat berikut ini selain memang punya pesan tersendiri, tapi supaya kamu sabar, supaya kamu bertahan dalam kesabaran itu ketika menghadapi berbagai macam ujian dan rintangan,
wa alji nafsaka fi umurika kulliha ila ilahik, ya, dan berlindunglah, ya, atau serahkan dirimu, ya, wa alji nafsaka fi umurika kulliha, dalam segala urusanmu, ila ilahik, kepada Tuhanmu. Nah, ini luar biasa bagian daripada pesan ini, yang kemudian yang tegas-tegas mengatakan wa alji nafsaka, dan letakkan dirimu pada sebuah tempat perlindungan dalam segala urusanmu, fi umurika kulliha, jadi segala urusan ini tanpa terkecuali, ila ilahi, kepada Tuhanmu. Kenapa? Fa innaka tulji'uha ila kahfin haris. Karena kalau engkau berlindung kepada Tuhan dalam segala urusanmu, bersandar kepada Tuhan dalam segala urusanmu, bertawakal padanya pada segala urusanmu, engkau sedang menempatkan dirimu dalam sebuah tempat berlindung yang sangat kuat, yang akan menjagamu. Ila kahfin haris wa mani'in aziz, ya. Mani itu akan mencegah dari berbagai macam peristiwa yang menghantam, agar orang itu kemudian kehilangan kesabaran, atau ketika selalu berhadapan dengan hak dan batil, supaya tidak terkapar dalam kebatilan, tidak tergelincir dalam kebatilan, maka berlindung kepada Allah itu mani'in aziz, ya, itu pencegah yang kokoh. Nah, kita masih akan lanjut untuk kemudian ada beberapa hal yang akan kita dalami dalam pesan ini. Setelah ini, setelah masalah tawakal dari ini, wa akhlis fil mas'alati li rabbik, dan di dalam berdoa, di dalam kita meminta, itu kita diminta untuk meminta dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlis fil mas'alati li rabbik, artinya kalau kamu minta itu hanya kepada Allah. Jangan kamu pernah berpikir selain Allah. Itu namanya al-ikhlas fil mas'alah. Ada orang-orang minta sama Allah tapi dia juga mengandalkan yang selain Allah. Ini namanya kita tidak ikhlas dalam bermasalah, dalam meminta. Yang Ali mengatakan wa akhlis fil mas'alati li rabbik. Sudah cukup Tuhan, kamu tidak perlu yang lain. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Tuhan. Dan kamu harus minta dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Maksudnya jangan sertakan bersama Tuhan yang lain, jangan. Wa akhlis fil mas'alati li rabbik. Kenapa? Fa inna biyadihil ata wal hirman. Karena yang punya kemampuan penuh, yang punya kuasa penuh untuk memberi atau menolak hanya Dia. Jadi kamu tidak perlu sertakan selain Dia dalam meminta. Sebelum saya masuk pada pada bagian-bagian berikutnya, maka di sini kita akan berbicara tentang berlindung kepada Allah, ya, atau bertawakal tadi itu, ya. Karena di sini ada beberapa pembahasan yang menarik untuk kita kaji agar kita mampu memahami, artinya tidak sekedar kata-kata kita aku berlindung kepada Allah, aku bertawakal, tapi perlu kita maknai. Sehingga ketika kita menyerahkan urusan atau berlindung kepada Allah, ini berlindung dengan makna yang sebenarnya. Tentu makna ini bukan keterangan saya, juga saya ambil dari berbagai macam riwayat yang menjelaskan makna tawakal. Pertama, kita akan akan memberikan dasar kenapa sih bertawakal. Kenapa bertawakal? Di dalam beberapa istidlal, ya. Ketika orang berdalil kenapa harus tawakal dan kenapa kita harus bertawakal kepada Allah, itu mereka membuat 4 premis, ya. Ada 4 premis tentang arkanut tawakkul atau rukun-rukun tawakal. Rukun tawakal pertama adalah annal haqqa ta'ala alimun bihajatil ibad. Bahwa tadi kan bertawakal kepada Allah kan, menyandarkan urusan kepada Allah. Kenapa kok kepada Allah? Iya,
Karena Allah itu dia mengetahui segala keperluan dan kebutuhan hambanya. Itu premis pertama, dasar pertama. Bahkan ya, kita dengan Tuhan tentang apa yang kita butuhkan lebih tahu Tuhan. Boleh jadi sesuatu yang tidak kita perlukan, kita menganggapnya itu kita perlukan. Sementara hakikatnya tidak terlalu urgent atau tidak terlalu kita perlukan, atau bahkan kalau kita memiliki itu akan berbahaya bagi kita, itu kita tidak tahu itu. Karenanya kita bertawakal. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu kita atas hal-hal urgen atau penting atau bermanfaat apa saja yang kita butuhkan. Itu pun kita terbatas. Banyak hal yang sebenarnya tidak kita perlukan, atau bahkan kalau kita miliki itu akan berbahaya bagi kita. Kita malah berusaha mencarinya, berusaha mendapatkannya. Kita menganggap itu kebutuhan kita, keperluan kita, padahal sesuatu yang malah justru berbahaya bagi kita. Jadi kenapa bertawakal? Nah, supaya kita, ada orang-orang yang paham tawakal itu dianggap bertentangan dengan usaha. Ya, dah enak aja kamu ngomong tawakal. Bukan begitu. Tawakal itu punya makna. Tawakal itu punya makna. Di antara dasar tawakal tadi ini supaya kita lebih tinggi dalam memahami lebih dalam memahami tawakal lewat keterangan para imam alaihi wassalam. Jadi kenapa kita bertawakal? Iya, karena memang secara logika kita ini, ilmu kita terbatas atas kebutuhan kita. Kita tidak terlalu paham tentang diri kita, ya. Ada yang lebih paham tentang kita, dan kita juga tidak paham apa yang sebenarnya kita butuhkan. Makanya kita bertawakal seperti itu. Jadi dasar pertama tawakal karena kita lewat pemahaman tauhid kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang paling mengetahui tentang atau dia maha mengetahui atas hajat-hajat hambanya, kebutuhan-kebutuhan hakiki hambanya, mungkin lebih tepat begitu. Satu, ya. Yang kedua, annahu qadirun ala talbiyati tilkal hajat. Dia juga punya kuasa penuh untuk memenuhi atau untuk mewujudkan segala kebutuhan hamba. Sementara kita, pertama, kita tidak paham persis apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kemudian juga kita juga tidak punya kuasa penuh untuk mewujudkan apa-apa yang sebenarnya kita butuhkan. Hanya kita bertawakal. Jadi unsur pertama dari itu, Allah maha mengetahui atas segala keperluan dan kebutuhan hakiki hamba. Dan yang kedua, dia punya kuasa penuh untuk mewujudkan segala kebutuhan yang hakiki itu. Rukun yang ketiga adalah annahu laisa fi zatihil muqaddasa bukhlun. Kita tahu bahwa Allah ini maha pemurah, karim, jawad. Jadi dia tidak punya alasan untuk kikir, tidak punya alasan untuk tidak memberi. Jadi Tuhan itu pertama dia maha kaya dan dia dermawan. Ya. Jadi Tuhan tidak ada alasan bagi zat Allah untuk tidak memberikan sesuatu. Tidak ada alasannya. Pertama, dia mengetahui kebutuhan hamba. Kedua, dia punya kuasa untuk mewujudkan semua kebutuhan hamba. Yang ketiga, dia karim, jawad. Ya, dia maha dermawan. Jadi benar kalau kita bertawakal kepada zat yang seperti ini. Kemudian pada puncaknya, selain dia tidak kikir, innahu rahimun bil ibad wa raufun bihim. Ya, dia maha penyayang, maha pengasih. Jadi dari dasar-dasar tauhid, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, kita mampu sampai pada rukun atau arkanut tawakkul. Jadi dengan beberapa premis tadi itu atau keterangan tadi itu, kita tidak punya sesuatu yang lebih daripada Tuhan untuk kita bersandar padanya, untuk kita berlindung padanya, untuk kita bertawakal padanya. Karena dalam 4 hal tadi itu tidak ada yang lebih, artinya tidak ada yang lebih tahu daripada Tuhan, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan, tidak ada yang lebih dermawan daripadanya, dan tidak ada yang lebih penyayang serta pengasih daripadanya. Jadi kalau kita mau bersandar, ya bersandar kepada Allah. Kalau diri kita selain selain ilmu kita terbatas, ya,
Bahkan kadang-kadang manusia itu bisa kikir atas dirinya. Manusia itu bisa kikir atas dirinya karena orang-orang saking pelitnya sampai dia pelit terhadap dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, dari beberapa rukun tawakal tadi itu, maka memang benar Imam Ali ketika mengatakan wa alji nafsaka fi umurika kulliha ila ilahi. Pada seluruh urusan kepada Tuhanmu. Kenapa? Fa innaka tulji'uha ila kahfin haris wa mani'in aziz. Ya, kamu sudah tepat, kamu bertawakal, berlindung, bersandar padanya sudah tepat. Karena dia maha mengetahui segala kebutuhanmu, dia berkuasa untuk memenuhinya. Ya, dan dia maha dermawan dan dia pengasih lagi penyayang. Jadi tidak mungkin apa yang menjadi kebutuhanmu dan keperluanmu dalam segala hal kecuali dia akan penuhi. Dengan kata lain, artinya kamu jangan salah bersandar, jangan salah bertawakal. Karena tidak ada yang lebih layak untuk kamu jadi kesandaran melebihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam tawakal itu ada tawakal yang cuma ada dalam diri kita secara rasional saja. Jadi tadi kan kalau kita membahas tadi ini ya, kita secara rasional memahami bahwa memang tidak ada yang lebih layak untuk kita jadikan sandaran atau kita bertawakal kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara rasional ya akal kita menerima itu. Tapi ini belum sempurna. Ada orang yang ketika Anda tanya kepada akalnya, kepada rasionya, kepada nalarnya, dia akan mengatakan bahwa iya memang tidak ada yang lebih layak untuk kita bersandar kepadanya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini belum sampai pada martabatul iman. Ini masih pada martabatul ilm. Dia mengetahui itu tapi dia belum sampai meyakininya. Artinya secara pengetahuan dia paham bahwa yang lebih layak untuk dijadikan sandaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perilakunya, dalam lakunya, dalam kesehariannya, dalam kesejatiannya, dia masih bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakalnya lam yablugh martabatal iman ba'd. Tidak sampai pada keimanan. Nah, itu yang seseorang harus meningkatkan. Jadi tawakal itu bukan hanya ilmiyan tapi amalian bil iman, harus begitu. Nah, dan untuk sampai pada tingkat tawakal yang berdasar pada keimanan itu, seseorang harus paham bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa berpengaruh di dalam keberadaan ini secara independen selain Allah Subhanahu wa taala. La mu'athira fil wujud illallah. Hanya kan seringkali kita contohkan, bahkan dalam sholat kita itu kita diajari untuk kita tidak percaya pada segala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bacaan yang kita baca ketika kita bangun dari sujud itu bihaulillah wa quwwatihi aqum wa aqud. Bahkan untuk urusan berdiri dan duduk saja kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus menjadi sesuatu yang memang terjalin erat dengan pemahaman dan keimanan kita. Nah, di sini izinkan saya untuk membacakan sebuah tafsiran dari Al-Imam Musa ibn Ja'far alaihissalam tentang ayat wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ketika seseorang bertanya kepada beliau Abul Hasan Al-Awwal, maksudnya Imam Musa ibn Ja'far Al-Kazim alaihissalam, tentang ayat wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya karena dia bersandar kepada Allah. Apa maksudnya daripada ayat ini? Faqala. Kemudian Imam Musa ibn Ja'far berkata, at-tawakkul 'ala Allahi darajatun. Bertawakal kepada Allah berderajat-derajat. Artinya tingkat tawakal ya seseorang dengan yang lain itu berbeda-beda.
Memang itu sangat, karena tawakal ini sangat itu terkait erat dengan keimanan seseorang pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ada iman kepada Allah pada khaliqiyahnya. Boleh jadi orang tidak ada masalah keimanannya bahwa Allah mencipta dia, tidak ada masalah, dia clear dengan itu. Tapi ada orang-orang yang keimanannya hanya pada khaliqiyatullah, tapi mereka belum sampai pada rububiyatullah, bahwa Allah yang mengendalikan semua urusan. Dia hanya meyakini bahwa Tuhan yang mencipta segala-galanya. Setelah itu seakan-akan setelah dicipta sudah lepas dari Tuhan. Tidak. Ada orang-orang yang keimanannya atau tauhidnya sudah sampai pada tingkat tauhid rububiyah, bahwa dia menyadari bahwa Allah, seperti ayat kulla yaumin huwa fi sya'an, artinya semua ini dalam kendali Tuhan, tidak ada yang terlepas dari kendali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kedipan mata kita ini tidak terlepas dari kendali Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan at-tawakkul 'alallahi darajat, bahwa tawakal itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, karena tawakal ini erat kaitannya dengan sejauh apa iman seseorang pada rububiyatullah, tidak hanya pada khaliqiyatullah. Nah, minha, di antara tingkatan itu, kata Al-Imam Musa ibn Ja'far Al-Kadhim alaihi salam, an tatawakkala 'ala Allahi fi umurika kulliha. Engkau bertawakal kepada Allah dalam segala urusanmu. Jadi ini penting ya. Fi umurika kulliha. Tawakal dalam segala urusan. Artinya bahkan dalam berkedip, bahkan dalam melihat, bahkan dalam berdiri, bahkan dalam duduk, bahkan dalam berjalan, bahkan dalam berbicara, bahkan dalam segala hal. Oh iya. Pada fi umurika kulliha. Dan kemudian beliau menjelaskan, fama fa'ala bika kunta anhu radiyan. Dan kalau tanda bahwa kamu tawakal, kamu sandarkan segala urusanmu kepada Allah, ya, itu apapun yang ia perbuat atasmu, kunta anhu radiyan, engkau ridho. Artinya kehidupan dunia ini yang tidak semua itu menyenangkan, ya kan, dalam kehidupan dunia ini ada hal-hal yang membuat kita tidak suka, membuat kita jengkel, membuat kita kecewa, membuat kita tidak tentram, tidak nyaman. Anda jangan pernah mengeluh pada semua itu. Betul, hal-hal yang negatif perlu ditanggulangi, perlu dilawan, tapi Anda harus sampai pada titik radiyan, rela. Bahwa memang ada orang-orang yang buruk, ada orang-orang yang busuk, ada para pencuri, ada para perampas, ada orang-orang yang zalim. Ini adalah bagian daripada rububiyatullah, sehingga Anda menghadapinya dengan penuh kerelaan. Maka itu Imam Husain mengatakan ridhom bi qada'ik. Ketika menghadapi hal-hal yang paling buruk, yang paling jahat, paling bengis dalam kehidupan yang dia hadapi, dia mengatakan ridhom bi qada'ik wa tasliman li amrik la ma'budas siwa. Jadi memang ketika orang sampai pada tawakal itu, dia bukan hanya bertuhan dalam hal-hal yang menyenangkan, yang berbahagia, bahkan dalam hal-hal yang menyedihkan, dalam hal-hal yang menyakitkan, dia tetap bertuhan. Makanya dalam riwayat ini dikatakan fama fa'ala bika kunta anhu radiyan. Jadi apapun yang ia lakukan atasmu, engkau rela. Kemudian kita harus sampai pada yang berikutnya, kata Imam Musa ibn Ja'far. Ta'lamu annahu la ya'luka khairan wa fadlan. Meskipun kehidupan dunia ini kamu lihat ada banyak hal-hal yang tidak baik, ada banyak hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang busuk. Kamu harus paham bahwa semua ini Allah ciptakan, ini akan berakhir pada kebaikan. Artinya tidak ada kebaikan dan anugerah yang Allah tahan dan Allah sembunyikan, ya, pada kalian, enggak. Jadi sebenarnya meskipun dalam bentuk kehidupan dunia ini kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, tapi Anda harus yakin bahwa semua ini Allah ciptakan, tujuannya adalah la ya'luka khairan wa fadlan. Ini semua dalam rangka Allah menyampaikan kebaikan yang sempurna dan anugerah yang sempurna kepada kita. Makanya ini kembali kepada Imam Husain, ya. Husain mengatakan bahwa semua yang terjadi ini tidak salah beliau katakan setelah terkoyaknya leher mungil Ali Al-Azhar. Itu kata Imam Husain, semua ini ringan aku hadapi ya Allah, karena semuanya dalam pantauan, dalam penglihatan.
adalah juga puncak tawakal yang luar biasa. Karena dia yakin bahwa tidak ada keburukan yang dilakukan oleh manusia ini yang selamanya akan menjadi keburukan. Tidak, ini semua akan berakhir pada kebaikan. Jadi sedemikian yakinnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun dalam kehidupan dunia dia hadapi perlakuan zalim yang puncak seperti itu, tapi dia hadapi dengan penuh ketenangan. Dan karena itu Sayyidah Zainab bisa berkata, ma ra'aitu illa jamila. Nah, ini pelan-pelan kita tidak akan sampai pada makna yang sebenarnya, tapi setidak-tidaknya beberapa keterangan ini sedikit akan mendekatkan kita pada kenapa kok Sayyidah Zainab berkata ma ra'aitu illa jamila. Atau yang mesti mengatakan haunun alayya, ini ringan aku hadapi semua ini karena semuanya adalah dalam berjalan di bawah pantauanmu dan penglihatanmu serta pengawasanmu ya Allah. Seperti itu. Nah, wa ta'lam annal hukma fi dzalika lahu, dan kau menyadari, ini lanjutan riwayat tentang tawakal dari Imam Musa bin Ja'far ya. Wa ta'lam annal hukma fi dzalika lahu, kau menyadari bahwa sebenarnya yang sungguhnya berkuasa itu yang menentukan hanya Allah. Dialah yang menentukan. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Meskipun di awal-awal atau dalam kehidupan dunia ini kamu melihat sesuatu yang mungkin dalam pandanganmu tidak baik, kok begini, kok begitu, tapi kamu sudah sampai pada titik keyakinan bahwa semua ini adalah dalam kuasa dan kendali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kamu tenang, tentram. Fatawakkal 'ala Allah bitafwidi dzalika ilai, dan dalam hal seperti itu ketika sudah Anda bahkan tidak bisa memahami sebuah peristiwa, Anda diminta untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusan kepada Allah. Boleh jadi aku sekarang tidak tahu, boleh jadi ini aku protes, boleh jadi aku mengeluh, tapi aku tahu bahwa di balik semua ini ada sesuatu yang aku tidak ketahui. Engkau yang Maha mengetahui Allah. Karenanya aku serahkan segala urusan padamu. Wa ufawwidu amri Allah, innallaha basirun wa thiq bihi fiha. Ya, dan percayalah kamu kepada Allah dalam segala urusanmu. Meskipun ya di awal-awal kamu melihatnya kayaknya kok ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, kok tidak berjalan seperti yang kita maukan ya, kok begini ya, kok begitu ya, kok akhirnya pada berpaling ya. Ya. Mungkin kalau kita bayangkan ya, kita bayangkan Rasulullah mendidik umat sekian lama, mengentas mereka dari kejahilian, dari hayratud dhalala wal jahalah. Tapi kemudian pasca beliau meninggal, umat memperlakukan keluarganya seperti itu. Ini kalau orang tidak punya pemahaman tentang tawakal yang semestinya, maka dia akan bingung, akan protes dia. Kok begini? Masa begitu? Nah, ada banyak pertanyaan yang bahkan dia sendiri tidak bisa jawab. Wa thiq bihi fiha wa fi ghairiha. Jadi kita diminta oleh Al-Imam Musa bin Ja'far dalam hal bertawakal, kita tidak percaya pada Allah dalam segala urusan yang terkait dengan kita dan segala urusan yang terkait dengan selain kita. Nah, kita masih akan mendalami makna tawakal ini, supaya ketika kita bertawakal itu kita betul-betul dengan pemaknaan yang sebenarnya, tidak asal tawakal gitu. Nah, bahkan dalam tawakal itu ketika kita melakukan usaha dan upaya ya, itu kita tidak memberikan nilai yang besar pada usaha dan upaya kita ya. Kita berupaya, kita maksimal berupaya. Memang taklif dari Allah, kita diminta untuk memaksimalkan usaha, tapi karena kita sudah punya pemahaman yang benar, bahkan kita tidak terlalu yakin dengan upaya kita. Upaya kita ini hanya bagian daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bagian kecil daripada rububiyah Allah. Tapi yang mengendalikan segala hal adalah Dia. Nah, kenapa kok sampai begitu? Karena kita sudah sampai pada makna penghambaan yang sejati. Mungkin teman-teman ingat ya, saya yakin saya sudah pernah terangkan ini tentang hakikat penghambaan ini, tapi karena ini terkait dengan masalah tawakal, perlu sedikit saya refresh bahwa hakikat hamba itu adalah kenapa kata sampai hamba itu bertawakal? Karena hamba itu wujudnya memang harus bertawakal. Wujud hamba itu harus bertawakal. Pertama karena hamba itu dia tidak memiliki apa-apa, ya kan?
Mana yang milik kita? Tidak ada yang milik kita. Semuanya pemberian, semuanya anugerah. Tidak ada yang milik kita. Dan ketika tidak ada yang milik kita, maka tidak ada yang sepenuhnya kita kendalikan. Sesuatu yang mampu kita kendalikan sepenuhnya adalah sesuatu yang milik kita. Yang bukan milik kita sepenuhnya, kita juga bukan pemegang kendali sepenuhnya. Karena tidak ada yang sepenuhnya milik kita, maka kita bukan pengendali sepenuhnya. Berarti apa? Berarti pasrahkan dirimu, ya, bertawakallah kepada sang pemilik sejati dan sang pengendali sejati. Karena pemilik sejati, dia adalah pasti pengendali sejati. Dan ini kenapa kok sampai Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata kepada putranya, Imam Hasan al-Mujtaba, wa alji' nafsaka fi umurika kulliha ila ilahik fa innaka tulji'uha ila kahfin hariz wa mani'in aziz. Nah, ya. Dan dari hakikat penghambaan kita sampai pada tauhid af'ali. Tauhid af'ali itu artinya bahwa tidak ada yang berpengaruh secara independen di dalam keberadaan ini selain Allah. La mu'athira fil wujud illallah. Nah, setelah masalah berlindung kepada Allah, tadi sudah kita baca sedikit ya, lanjutannya wa akhlis fil mas'alati li rabbik. Kita diminta untuk tulus ikhlas dalam meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kenapa kita dalam meminta itu diizinkan hanya padanya dan bukan pada selainnya? Meminta loh ya. Karena memang padanya ada kemampuan, ada kuasa untuk memberi dan menerima. Fa inna biyadihil ata wal hirman, dalam lanjutan wasiat Al-Imam Ali ini. Nah, di sini maka kita akan berbicara sedikit tentang ikhlas. Tadi kita berbicara tentang tawakal. Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang ikhlas. Nah, ikhlas itu adalah sebuah makom yang sangat tinggi. Jadi ketika seseorang itu dalam berdoa, dalam meminta, dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini juga meminta kepada Allah, hanya kepada Allah, berarti dia hanya menanti segalanya dari Allah, tidak dari yang lain. Orang yang mukhlis, orang yang tidak lagi sibuk dengan pujian, sibuk dengan aplaus, dengan apresiasi, dengan penghargaan, dengan ucapan terima kasih, bahkan tidak sibuk dia. Karena urusan dia ini hanya kepada Tuhan. Hanya dengan Tuhan, karena dia tahu bahwa yang punya kuasa penuh hanya dia. Ya. Kita kembali kepada kalimat Imam Ali, supaya kita mendapat berkahnya dan agar kita bisa memahami lebih dalam kalimat itu. Wa akhlis fil mas'alati li rabbik. Ya. Ikhlaslah dalam meminta kepada Tuhanmu. Fa inna biyadihil ata wal hirman. Karena dialah yang punya kuasa penuh untuk memberi atau mencegah. Nah, supaya kita paham ikhlas itu apa, satu riwayat ini akan menjelaskan ikhlas itu apa. Dalam riwayat ini dikatakan bahwa Al-Imam Hasan ibn Ali, ya, Al-Askari, ya, alaihi salam, itu pernah membawakan sebuah hadis qudsi tentang maqam ikhlas, atau orang yang mukhlis itu seperti apa sih tingkatannya. Kata beliau bahwa Allah dalam sebuah hadis qudsi pernah berucap seperti ini, berstatement seperti ini. Kata Al-Imam Al-Askari alaihissalam, kata beliau, kata Allah ya, lau ja'altu dunya kullaha luqmatan wahida. Kata Allah dalam hadis qudsi ya, seandainya aku jadikan dunia ini dalam bentuk satu suapan. Lau ja'altu dunya kullaha luqmatan wahida. Kalau aku jadikan seluruh dunia ini dan isinya itu dalam bentuk satu satu suapan. Artinya kalau seandainya aku akan berikan seluruh dunia ini kepada seseorang, wa at'amtuha, dan kemudian suapan itu aku suapkan ya, atau aku makankan kepada mayya'budullaha khalisan, kepada orang yang beribadah kepada Allah secara ikhlas.
la ra'aitu anni muqassirun fi haqqih, kata Allah, maka sebenarnya aku melihat bahwa aku kurang dalam memberi hak hamba yang melakukan kebaikan dengan keikhlasan. Jadi hadis ini hendak mengatakan, yang menunjukkan betapa tingginya makom dan derajat ikhlas itu. Jadi kalau seorang hamba itu melakukan satu kebaikan dengan keikhlasan, satu kebaikan dengan keikhlasan, ya, satu kebaikan dengan keikhlasan. Saya gambarkan begini, kita ketemu saudara kita atau ketemu teman kita, kemudian kita memberikan senyuman atau kita berikan salam kepadanya, dan salam ini kita lakukan dengan penuh ketulusan. Kita tidak ingin dipujinya, tidak ingin dianggap oh masya Allah kalau ini di jalan ketemu dulu pasti dia nyapa duluan. Enggak, kita memang kita lakukan itu ikhlas, enggak ada tujuan lain. Kita ingin menyapanya, ingin membahagiakannya dengan senyuman, dengan sapaan, itu aja. Kalau ada orang yang berbuat satu kebaikan ini saja, kemudian Allah memberikan kepada orang ini dunia seisinya, itu kata Allah, aku melihat bahwa diriku masih kurang dalam memberikan pahala kepada hambaku. Jadi satu nilai perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas itu di mata Allah SWT sedemikian tingginya, sampai kalau Allah jadikan seluruh dunia dan ini sebagai pahala dan imbalan bagi orang yang melakukan satu perbuatan baik dengan keikhlasan, Allah mengatakan, la ra'aitu anni muqassirun fi haqqi, aku akan melihat bahwa diriku, aku masih kurang dalam memberinya imbalan. Dia masih berhak lebih daripada sekedar dunia dan seisinya, dengan satu kebaikan yang dia lakukan dengan keikhlasan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa betapa ruginya kita nanti kalau kita melihat ternyata seluruh amal kita ini kita lakukan tanpa keikhlasan. Ada seorang ulama besar ini cerita ya. Ketika saya mendengar cerita ulama ini, penukilnya juga tidak menyebut namanya. Jadi saya juga tidak tahu siapa ulama ini. Tapi ceritanya seperti ini. Bahwa alim besar ini, itu dia mengkodok sholatnya selama 30 tahun. Alim besar, ngodok sholatnya 30 tahun. Haji, emang dia tidak sholat? Tidak, ternyata sholat. Kenapa dia kodok sholatnya? Karena dia menyadari bahwa ketika dia selama 30 tahun itu dia sholat, pasti di shaf pertama. Ketika setelah 30 tahun entah ada peristiwa apa, kejadian apa, dia terlambat sehingga dia ada di shaf yang paling belakang. Dan dia merasa tidak nyaman, dia malu ketika dia ada di shaf belakang ini. Akhirnya dia sadar, oh berarti selama 30 tahun ini aku tidak ikhlas. Aku ini beribadah untuk pujian orang lain. Walaupun aku tidak begitu, artinya walaupun tidak dia nanti pujian itu, tapi dia baru paham ketika akhirnya dia ada di shaf belakang. Setelah 30 tahun, ternyata dia merasa dirinya malu. Berarti aku bukan karena Allah, berarti karena mereka ini. Karena aku dilihat di shaf belakang, maka aku tidak nyaman. Akhirnya, berarti 30 tahun aku di shaf depan itu udah ikhlas berarti. Dan dia berusaha untuk mengkodoknya. Ini sebuah cerita yang memang, kalau kita lihat riwayat-riwayat tentang ikhlas ini maknanya besar. Karenanya kita akan sangat menyesal, akan sangat merugi kalau kemudian kita memahami bahwa semua kebaikan kita lakukan bukan karena Allah. Emang selain Allah bisa bayar apa kita? Paling cuma orang itu masya Allah hebat, bagus, luar biasa, baik. Cuma gitu. Tidak bisa lebih. Cuma muji. Itu pun kalau dia ingat kita. Setelah dia tidak ingat, ya dia tidak akan memuji kita. Lah pujian itu memang ngaruh apa pada kita? Dapat apa kita dengan pujian itu? Nah, sementara kalau satu kebaikan kita lakukan karena Allah dengan penuh keikhlasan, Allah saya mengatakan bahwa seandainya aku berikan padanya seluruh dunia dan seisinya hanya karena satu kebaikan, satu senyuman yang ikhlas kepada sesama mukmin, itu Allah ketika mau beri pahalanya dunia seisinya, kata Allah, sepertinya aku kurang dalam memberinya imbalan. Itu adalah betapa tinggi makna daripada keikhlasan. Sampai Allah berkata, la ra'aitu anni muqassiran fi haqqi. Naam. Untuk memahami perbuatan dengan keikhlasan itu ada baiknya kita membaca satu riwayat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kata Ar-Rasul,
Ya, inna likulli haqqin haqiqah. Ya, bahwa setiap kebenaran itu ada hakikatnya. Wa ma balagha abdun haqiqatal ikhlas, ya. Ikhlas kan sebuah kebenaran. Nah, dan tidak akan sampai seorang hamba pada hakikat keikhlasan, ya, hatta la yuhibba ay yuhmada ala syai'in min amalin lillah. Seorang tidak akan sampai hakikat keikhlasan kecuali ketika dia sudah sampai pada titik bahwa dia tidak ingin dipuji atas suatu perbuatan yang ia lakukan karena Allah. Jadi orang yang dikatakan ikhlas ketika dia sama sekali tidak ingin bahkan mendengar pujian. Sementara kebanyakan kita ini kalau berbuat baik, kita ini menanti apresiasinya, menanti pujiannya, menanti ahsantumnya. Ahsantum, Masya Allah, luar biasa antum. Kalau tidak ada antum gimana? Memang antum luar biasa. Kita menanti itunya. Jadi kalau kita masih menanti itunya, nah itu yang kemudian menjadikan kita belum sampai pada hakikat keikhlasan. Jadi hakikat keikhlasan kata Ar-Rasul itu seseorang baru mencapainya ketika dia setelah berbuat baik dia bahkan tidak ingin untuk dipuji. Adapun orang memuji itu urusan orang, tapi dia memang tidak butuh itu dan dia tidak inginkan. Mau dipuji tidak dipuji dia seperti itu. Ya, kita akan lanjut sedikit karena memang dalam bagian itu wasiat ini ada masalah-masalah yang perlu kita dalami. Seperti yang sudah saya sebutkan, ada keterangan-keterangan yang memang sederhana, ya. Nah, itu akan kita lewati, tapi ada beberapa hal tadi kita sampai pada masalah tawakal. Nah, ini penting untuk kita dalami. Kemudian kita masuk dalam keikhlasan. Ini penting kita dalami sedikit. Nah, di bagian berikutnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata kepada yang Hasan, wa akthiril istikharah, ya, dan perbanyaklah istikharah. Nah, ini istikharah ini juga sedikit banyak perlu penjelasan, ya, karena istikharah bisa berarti dua makna. Istikharah ada makna istikharah, ya istikharah yang biasa kita lakukan, ya istikharah entah dengan Quran, entah dengan apa, ya, ketika kita mengalami kebingungan, kebuntuan, kita tidak paham apakah yang saya lakukan ini atau ini, saya terima atau tidak saya terima, saya lakukan atau saya lakukan, saya buka atau tidak saya buka, saya jalani atau tidak saya jalani, saya pergi atau saya tidak pergi, saya datang atau tidak datang. Nah, itu istikharah entah dengan Al-Quran, entah dengan kita titipkan orang untuk saya ada urusan, coba kamu lihat ini baik apa tidak. Nah, itu salah satu makna istikharah. Dan dalam keterangan Ayatullah Nasir Makarim Shirazi ketika menjelaskan bagian wasiat ini, beliau mengatakan bahwa istikharah itu ketika Anda sudah memang sampai pada titik bimbang. Tapi istikharah yang seperti ini, istikharah dengan Al-Quran dan sebagainya, itu tidak terlalu dianjurkan di awal-awal Anda langsung istikharah, enggak. Bahkan dia mencontohkan begini, kalau ada seorang pemuda, Anda kenal dia sebagai pemuda yang baik, zahirnya dia orang yang beriman, menjaga aturan agama, tidak terang-terangan berbuat kefasikan, ya, semua orang memahami bahwa fulan adalah anak yang baik atau pemuda yang baik. Kemudian dia datang meminang putrimu, ya kamu lihat zahirnya, kamu boleh bertanya kepada 1-2 orang atau yang kenal dengan keluarga itu tentang pemuda itu bagaimana. Kalau mereka mengatakan bahwa zahirnya dia adalah pemuda yang baik, ya, yang taat beragama, ya Anda tidak perlu istikharah untuk menerimanya, kata Ayatullah Nasir Makarim, karena Anda sebenarnya sudah bisa sampai pada satu keputusan tanpa beristikharah. Nah, kadang-kadang istikharah yang dengan makna yang pertama ini orang seringkali itu menggunakannya tanpa syarat-syaratnya, artinya langsung digunakan pada semua hal dia istikharah. Membuka usaha, ya, dia langsung istikharah. Loh, usaha itu bukan dengan istikharah, usaha itu dengan perencanaan, dengan pemikiran, ya, dengan Anda lihat pasar, Anda lakukan kajian-kajian yang memang terkait dengan masalah ekonomi dan bisnis. Ketika Anda pahami bahwa semuanya oke,
kita tidak melanggar syariat dan ini menjanjikan, ada prospek, Anda tidak perlu istikharah. Ya kan? Sama dengan tadi kalau ada pemuda yang baik-baik datang meminang putri Anda, dia datang terima, nggak usah istikharah. Nah, ada orang yang padahal dia dengan cara-cara rasional, dengan cara musyawarah, dengan cara berbicara, dengan mengkaji dia bisa sampai pada satu keputusan, kemudian dia masih istikharah. Nah, ini dia sama dengan tidak bersyukur ketika Allah memberinya akal, memberinya pemahaman dan lain sebagainya. Bukan begitu. Nah, istikharah yang dianjurkan di sini ini wa aktsiril istikharah, kata Ayatullah Nasir Makarim Shirazi dalam menjelaskan hal ini, adalah istikharah yang ada riwayat mengatakan bahwa Anda itu harus tatlub al khair min Allah. Astaghfirullah, yakni tatlub al khair. Tatlub akibat al khair min Allah Subhanahu wa taala. Anda meminta dalam segala urusan Anda itu adalah akibat yang baik. Malah kita dianjurkan untuk dalam setiap hal kita berkata astaghfirullah birahmatih. Anda mau keluar bawa mobil, Anda ngomong astaghfirullah birahmatih. Aku minta keluarku ini, ya entah keluar dalam hal apa, entah dalam berkunjung, entah dalam berusaha, aku minta akhir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian istikharah dikasihkan saya keluar apa enggak, Anda jalan, lakukan perjalanan tapi Anda tastakhiru billah, yakni tatlub al khair min Allah. Maksudnya istikharah begitu. Wa aktsiril istikharah di sini adalah Anda meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam keterangan Ayatullah Nasir Makarim Shirazi. Nah, kemudian Imam Ali setelah wa'atil istikharah, kemudian nah ini juga ada salah satu makna juga dari istikharah. Di antara makna istikharah yang dijelaskan oleh salah seorang pensyarah Nahjul Balaghah adalah ijalatur ra'yi fil amr qabla fi'lihi li ikhtiyari afdhali wujuh. Istikharah di sini diartikan bahwa Anda ketika hendak melakukan sesuatu, Anda jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, artinya pikirkan masa-masa untuk kemudian Anda ketika melihat berbagai macam kemungkinan, Anda ambil kemungkinan yang terbaik atau Anda ambil pilihan yang terbaik. Artinya istikharah di sini adalah tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu sebelum dipikirkan masa-masa. Itu diantara makna istikharah ya dari salah seorang pensyarah kalimat istikharah di Nahjul Balaghah ini. Ala kulli hal, semua arti itu adalah baik. Ya. Nah, semuanya bisa kita lakukan. Kemudian Imam Ali melanjutkan wasiatnya, wa tafaham wasiyati. Kenapa kita dalami tadi itu watafaham wasiat dan pahamilah wasiatku ini. Ketika aku ngomong kamu harus berlindung kepada Allah, pahami. Ketika aku ngomong ikhlas, pahami. Ketika aku ngomong istikharah, pahami. Watafaham wasiyati wala tadhhabanna anka safhan. Dan dari semua yang aku ucapkan dari awal dan nanti ada lanjutannya katanya Ali, jangan sampai ada yang terlewat darimu wahai putraku. Karena semua poinnya adalah penting kata Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Wala tadhhabanna anka safhan, ya. Artinya kalau mau kita maknai secara secara letter luck seperti tadi, tapi kalau mau kita maknai lebih mudah dipahami adalah jangan sampai kamu abaikan ya salah satu bagian daripada pesan-pesanku. Semuanya jalankan. Wala tadhhabanna anka safhan. Naam. Kita masih punya waktu. Kalau masih punya waktu, kita ada berapa menit lagi? Oke, kita lanjut sedikit ya. Setelah itu kita sampai pada bagian ini. Jadi wala tadhhabanna anka safhan. Beliau melanjutkan kepada Imam Hasan, Imam Ali ya, berkata seperti ini. Fa inna khairal qawli ma nafa'. Ya. Karena sebaik-baik ucapan itu adalah ucapan yang bermanfaat. Fa inna khairal qawli ma nafa'. Jadi yang Ali kemudian berbicara tentang tentang ucapan ya. Ketika kita
berbicara, ketika kita berucap, ya, itu Imam Ali mengatakan bahwa sebaik-baik ucapan itu adalah manafa, adalah ucapan yang bermanfaat. Fa inna khairal qawli ma nafa. Ini juga poin yang luar biasa, bahwa kita ini terus terang saja kita ini seringkali berbicara, seringkali berucap, sementara kita tidak terlalu memikirkan apakah yang kita ucapkan ini bermanfaat atau tidak, perlu atau tidak, penting atau tidak. Dan yang mengatakan fa inna khairal qawli ma nafa. Nah, sebaik-baik ucapan adalah yang bermanfaat. Ini sebenarnya peringatan agar kita tidak terlalu obral omongan, apalagi yang tidak bermanfaat. Imam Ali melanjutkan, wa'lam annahu la khaira fi ilmin la yanfa. Ketahuilah wahai putraku, bahwa untuk urusan ilmu juga jangan sembarang ilmu kamu pelajari. Jangan sembarang hal kamu berusaha untuk mengetahuinya. Umurmu ini pendek. Ya. Jadi gunakan waktu ini untuk memahami, untuk mengerti hal-hal yang paling penting. Ya. Dikatakan wa'lam annahu la khaira fi ilmin la yanfa. Tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak bermanfaat. Apakah ada ilmu yang bermanfaat? Ya adalah. Ada banyak hal-hal yang kalau kita tahu atau tidak tahu itu sama sekali tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Ada orang-orang ya, dia sibuk untuk mengetahui, katakanlah nama-nama pemain bola. Sampai dia jadi pakar dalam nama-nama main bola. Bukan haram hukumnya, tapi Anda lihat ini manfaat apa enggak ini? Anda menjadi pakar dalam sesuatu itu, apalagi sesuatu yang sifatnya itu bukan penting, bukan urgent, bukan bermanfaat. Anda sekedar mengetahui nama main bola, is okay lah. Tapi kalau Anda sampai menjadi pakar dalam sejarah pemain bola, wah, ini kayaknya Anda umurnya panjang banget ya sampai Anda habiskan untuk itu. Karena apa katanya Mali? Wa'lam annahu la khaira fi ilmin la yanfa. Tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya banyak sekarang ini disiplin ilmu ya yang tidak bermanfaat. Dan banyak orang yang kemudian menghabiskan umurnya untuk pengetahuan yang seperti itu. Pada bagian berikutnya yang Mali menjelaskan wala yuntafa'u bi ilmin la yahiqqu ta'allumu. Ya. Dan seseorang tidak bisa mengambil manfaat ya dari suatu ilmu yang memang tidak layak untuk dipelajari. Nah, sekarang kita akan membahas dalam waktu yang tersisa ini tentang sebenarnya ilmu yang wajib dan urgent untuk kita pelajari itu ilmu apa sih? Ini juga dalam banyak kesempatan telah saya sebutkan, tapi karena kita sampai pada bagian ini ada baiknya saya ingatkan. Jadi ada beberapa ilmu yang masuk dalam ilmu primer, dalam pengetahuan primer. Yang kalau Anda sampai gagal, tidak tahu, berarti Anda gagal menjadi hamba. Ya, kita ingatkan ketika dari salah seorang maksum, entah itu Imam Ja'far alaihissalam atau maksum yang lain, karena riwayat ini dinisbatkan pada beberapa maksum, ketika beliau berkata, wajadtu uluman nasi ala arba. Aku temukan bahwa ilmu-ilmu umat manusia ini yang paling penting hanya empat ilmu. Ya, hanya 4 itu. Ilmu yang pertama adalah anta arifa rabbak. Hendaknya engkau mengenal Tuhan. Jadi
ilmu yang paling penting adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Anda harus selesai. Bukan selesai Anda pelajari seluruh teologi Islam yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, enggak. Tapi Anda harus sampai pada sebuah pemahaman yang cukup ya tentang ma'rifatullah, tentang Allah SWT, tentang Tuhan. Anta arifah rabbak. Yang kedua, ini juga ilmu yang sifatnya primer ya. Wa anta arifa madza sana'a bik. Hendaknya engkau tahu, ketika engkau sudah mengenal Tuhanmu, engkau harus pahami juga apa yang telah Tuhan perbuat atasmu. Itu ilmu yang juga bersifat primer. Dan ini sudah sering saya jelaskan, tidak perlu saya ulang. Kemudian yang ketiga, kata Al-Imam Ja'far alaihissalam, bahwa wa anta arifa madza arada minka. Di antara pengetahuan yang paling penting setelah engkau mengenal Tuhanmu dan engkau memahami apa yang Tuhan perbuat atasmu, engkau harus paham apa yang Tuhan inginkan darimu. Ya, ini hal-hal yang wajib dalam agama, ya, yang harus dalam agama. Ini adalah bagian daripada madza arada minka, pengetahuan yang terkait dengan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Ini urgent ini. Dan yang keempat adalah ilmu wa anta arifa madza yukhrijuka andine. Namanya mengetahui hal-hal apa saja yang kalau kamu lakukan, yang kalau kamu perbuat, yang kalau kamu jalani akan menjauhkan kamu dari agama Allah. Maksudnya dari apa yang Allah inginkan darimu. Ini 4 ilmu yang paling urgent, primer ini. Setelah Anda memahami ini, Anda boleh mengambil ilmu-ilmu lain ya yang terkait dengan entah itu hobi, entah itu pekerjaan Anda ya, atau kepakaran tertentu atau keahlian tertentu yang menunjang pekerjaan Anda, is okay, no problem. Tapi ilmu-ilmu primer tadi ini sudah harus Anda kuasai. Anta arifa rabbak, ta'rifa madza sana'a bik, wa anta arifa madza arada minka, wa anta arifa madza yukhrijuka anti. Nah, inilah ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan manfaatnya tidak hanya tidak hanya terkait dengan kehidupan dunia yang sementara. Artinya ilmu-ilmu yang urusannya dunia, entah itu teknologi apa, bukan berarti tidak perlu ya, tapi itu urusannya untuk kepentingan dunia. Anda pahami itu bagus, Anda tidak pahami itu bagus. Contoh sekarang dunia ini dengan teknologi umumnya hal-hal yang baru ya dalam teknologi ya, ada semacam refrigerat, ada lemari pendingin ya, yang biasa kita sebut dengan entah itu kulkas, entah itu apa ya. Kemudian ada teknologi tentang mobil, tentang teknologi komunikasi dan lain sebagainya. Ini bagus, ilmu-ilmu itu bagus, tapi ada ini atau tidak ada ini, tidak ada pengaruhnya dengan kehidupan abadi kita. Karenanya jangan terlalu wasting time ya pada hal-hal yang tidak urgent. Tapi kalau yang urgent sudah Anda kuasai, sudah Anda pahami, Anda boleh menambahnya. Jadi ini selain 4 hal ini, seluruh ilmu itu sifatnya aksesoris, hanya penghias kehidupan, hanya yang memudahkan kehidupan saja, tidak fundamental. Tapi yang fundamental, pengetahuan akan Tuhan, pengetahuan apa yang telah Tuhan perbuat atas diri Anda, apa yang Tuhan inginkan dari Anda, dan apa yang menjauhkan Anda dari keinginan dan kemauan Tuhan. Itu yang paling urgent. Selainnya aksesoris. Anda pahami, bagus. Anda tidak pahami, no problem. Jadi kita sampai pada bagian wala yuntafa'u bi ilmin la yahiqqu ta'allum. Apalagi ada juga ilmu-ilmu yang kalau dipelajari selain tidak bermanfaat, dia berbahaya. Ya, biasanya ilmu-ilmu yang urusannya dengan hal-hal yang gaib ya, dengan hal-hal yang mistis, ini kita tidak tahu-tahu amat, ya kan? Itu juga bisa membuat orang mengalami penyimpangan. Jadi seorang harus hati-hati dalam dalam memahami sesuatu. Nah, jadi
kita sampai pada bagian itu ya. Mudah-mudahan pesan-pesan Ali Amali kepada yang Hasan ini semakin memberikan pendalaman ya pada memaknai kehidupan bagi kita pengikut Ahlul Bait, dan insya Allah kita punya kesempatan untuk melanjutkan pada bagian-bagian lain dari wasiat Imam Ali pada Imam Hasan alaihissalam. Jadi kita sampai pada bagian wala yuntafa'u bi ilmin la yahiqqu ta'allum. Naam. Saya kira ini sudah 1 jam ya, dan ada baiknya saya akhiri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.